Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyardi Putra Jayan ingin menjelaskan tujuan percobaan dari praktikum 3 VNOTCH. Tujuan percobaan yang pertama, tujuan umum, memahami prinsip dasar pengukuran debit aliran menggunakan bendung tajam sebagai salah satu metode pengukuran debit pada saluran terbuka. Yang kedua, ada tujuan khusus, mengukur debit aliran yang melewati saluran terbuka dengan bendung VNOTCH. Mempelajari hubungan antara debit aliran yang dihasilkan dan tinggi muka air di atas puncak VNOTCH. Tiga, memahami prinsip kerja bendung tajam dan mengamati karakteristik aliran saat melewati bukaan telinga. Melatih mengukur tinggi air, mencatat waktu, dan mengumpulkan data debit secara eksperimen. Membandingkan hasil eksperimen dengan persamaan teoritis untuk menilai ketelitian instrumen dan menemukan sumber kesalahan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan dengan dasar teori. Yang pertama ada pengertian debit. Debit adalah jumlah volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang atau saluran persatuan waktu. Debit menggambarkan seberapa banyak air dalam suatu aliran dalam rentang waktu tertentu. Satuan debit yang paling umum digunakan dalam hidrolika adalah meter kubik per second, L per second, atau M kubik per menit, tergantung skala alirannya. Secara matematis, debit dinyatakan sebagai Q sama dengan V T, di mana Q dengan debit aliran, satuannya meter kubik per second, V volume air yang mengalir, satuannya meter kubik, dan T waktu, second. Pada praktikum Venus, debit aliran tidak diukur langsung melalui hubungan antara tinggi muka air di atas puncak Venus dengan debit teoritis. Hubungan ini diperoleh dari teori aliran melalui bendung tajam. Selanjutnya pengertian bendung. Bendung merupakan struktur yang melintasi lebar sungai atau saluran yang mengubah karakteristik aliran dan umumnya menyebabkan perubahan elevasi muka air. Berbagai tipe bendung dibuat untuk digunakan pada saluran alami dan saluran percobaan. Bendung dapat memiliki puncak lebar, puncak pendek, atau puncak tajam. Bendung dengan puncak runcing yang umumnya disebut sebagai tekik, terbuat dari pelat tipis yang memiliki tepi tajam. Koneksi antara kecepatan aliran dan kedalaman air di atas bendung dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan Bernoulli serta membuat beberapa anggapan mengenai kehilangan muka air dan distribusi tekanan aliran yang melewati bendung. Koefisien debit harus ditetapkan melalui eksperimen untuk setiap bendung guna pertimbangkan kesalahan dalam memperkirakan laju aliran akibat asumsi-asumsi tersebut. Bendung pada umumnya dipakai untuk mengukur atau mengendalikan aliran di sungai, anak sungai, saluran irigasi, dan sebagainya. Pemasangan bendung dalam sistem saluran terbuka mengakibatkan terbentuknya kedalaman kritis di atas bendung tersebut. Karena ada hubungan khusus antara kedalaman kritis dan debit, bendung dapat dirancang sebagai perangkat pengukur aliran. Bendung juga dibuat untuk meningkatkan level air di saluran serta mengalihkan aliran menuju sistem irigasi yang berada di ketinggian lebih tinggi. Selanjutnya, bendung Vinod. Bendung Vinod adalah salah satu jenis bendung tajam yang digunakan untuk mengukur debit aliran pada saluran terbuka. Bendung ini memiliki bukaan segitiga dengan sudut tertentu, sehingga aliran yang melewatinya membentuk lebaran tipis air yang disebut nape. Keunggulan utama VNOTCH adalah sensitivitas yang tinggi untuk debit kecil, sehingga sering digunakan dalam percobaan lab dan saluran berdebit rendah. Selanjutnya, prinsip kerja VNOTCH. Pertama, air mengalir menuju bendung dan meningkatkan muka air di hulu bendung. Kedua, air melimpas melalui bukaan segitiga yang memiliki sudut tetap. Tiga, tinggi muka air diukur dari puncak segitiga ke permukaan air. Ini disebut head. Yang keempat, debit air yang mengalir melalui bukaan segitiga dapat dihitung karena aliran melalui venous memenuhi persamaan aliran pada bukaan segitiga. Yang kelima, semakin besar head, semakin besar bagian segitiga yang teraliri dan debit pun meningkat secara eksponensial. Karena bentuk bukaan segitiga, aliran meningkat secara non-linear, sehingga rumus debit bergantung pada hubungan antara geometri segitiga, percepatan gravitasi, dan koefisien debit. Selanjutnya, rumus debit V-notch. Kedalaman air di atas dasar bendung berkaitan dengan laju aliran yang melewatinya. Oleh karena itu, bendung dapat digunakan sebagai alat pengukur aliran. Hubungan aliran di atas bendung dapat diperoleh dengan menerapkan persamaan energi dari suatu titik di hulu bendung ke suatu titik tepat di atas puncak bendung. Pendekatan ini memerlukan sejumlah asumsi dan menghasilkan hasil sebagai berikut.
Untuk bendung segitiga, Q sama dengan CD 8/15 akar 2G tan cos per 2 H5/2. Bagaimana Q laju aliran, H tinggi di atas dasar bendungan, sudut bendung segitiga, CD koefisien debit untuk memperhitungkan efek penyederhanaan asumsi dalam teori yang harus ditentukan melalui eksperimen. Selanjutnya, ada alat dan bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama ada laptop atau handphone, fungsinya sebagai alat untuk melakukan percobaan secara virtual. Habis itu ada Microsoft Excel untuk mendata dan membuat tabel hasil percobaan. Selanjutnya ada website yang perlu disiapkan, Virtual Fluid Laboratory. Fungsinya untuk sarana untuk melakukan percobaan secara virtual. Selanjutnya ada buku untuk menulis dan menghitung data yang diperoleh. Yang terakhir ada alat tulis, alat yang digunakan untuk menulis segala hasil yang didapatkan. Terima kasih. Prosedur percobaan pada praktikum 3. Yang pertama, klik tombol daya untuk menghidupkan motor pada simulator. Kedua, setelah motor aktif, atur laju aliran menggunakan slider horizontal yang muncul di bagian bawah layar. Yang ketiga, gunakan penggeser vertikal atau skala vernier yang berada di kiri V-notch untuk merekam tinggi muka air. Yang keempat, sesuaikan laju aliran hingga permukaan air tepat menyentuh puncak atau crest kaki V-notch. Yang kelima, ukur tinggi muka air pertama menggunakan penggeser vertikal dengan cara menggeser skala hingga ujung skala menyentuh permukaan air. Lalu, klik tombol X1 untuk merekam pembacaan. Yang keenam, ubah laju aliran menggunakan slider horizontal untuk menghasilkan tinggi muka air berikutnya. Yang ketujuh, geser penggeser vertikal untuk menyesuaikan tinggi skala vernier hingga menyentuh permukaan air. Kemudian klik tombol X2 untuk merekam pembacaan tinggi atau H dan waktu pengisian atau T. Yang kedelapan, ulangi langkah 6 dan 7 beberapa kali untuk memperoleh beberapa data variasi laju aliran, tinggi muka air, dan waktu. Yang kesembilan, setelah setiap pembacaan selesai, klik tombol simpan untuk menyimpan semua data hasil pengukuran. Yang ke-10, setelah seluruh data diperoleh, klik tombol tampilkan tabel pengamatan untuk melihat semua hasil pengukuran. Yang 11 atau yang terakhir, klik tombol ekspor untuk mengunduh tabel pengamatan dalam bentuk berkas Excel sebagai bahan perhitungan dan analisis lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaful Kamil dan saya akan membacakan data pengamatan. Di percobaan pertama, terdapat tabel coach reading. X1 83 cm, X2 di sini 9,28, 9,98, 10,17, 10,32, 10,63, 11,75, 12,42. Pada measuring tanks di sini terdapat eh, tinggi dan juga detik atau sekon, di mana 0,7, 1, 1,1, 1,9, 2,6, 2,7, 4,2 cm untuk ketinggiannya. Dalam rentan waktu 14, 13, 10, 13, 13, 11, 14 detik. Di percobaan kedua, X1 8,99 dan didapat X2-nya 9,58, 11,18, 11,61, 11,77, 11,83, 13,29, 13,58 cm. Pada measuring tanks, ketinggiannya berada di 1,4, 2,6, 4,3, 3,6, 5, 5,8, 5,8 lagi dalam satuan cm. eh Dalam rentan waktu 15, 12, 15, 13, 15, 14, 13 sekon atau detik. Pada percobaan ketiga di 8,68. Didapat X2-nya 9,07,
10,12, 10,61, 11,02, 11,15, 11,3, 12,26 cm. Di measuring tanknya terdapat ketinggian yang didapat itu 0,7, 1, 1,7, 2,2, 3, 3,1, 3,4 cm. Dalam rentan waktu 11, 12, 12, 12, 14, 12, 11 sekon. Pada percobaan keempat, di X1 8,49 cm. Didapat X2-nya 9,42, 9,93, 10,06, 10,16, maaf, 10,11, 11,23, 10,99, 12,87 cm. Di measuring tank, ketinggiannya di 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3,1, 5,1 cm. Pada rentan waktu 12, 13, 13, 13, 12, 12, 15 sekon. Pada praktikum ketiga kali ini terdapat pengolahan data dan perhitungan. Diketahui A sama dengan 0,3 kali 0,3. Didapatkan hasil 0,09 meter kuadrat dan theta sama dengan 90 derajat. Lalu H sama dengan X2 pangkat X1. Lalu di sini kita mencari Q teori sehingga didapatkan hasil 2,36 kali pangkat 2,5. Lalu ada rumus Q aktual sama dengan A kali H per T. Lalu ada CD sama dengan Q aktual per Q teori. Lalu ada persen error sama dengan Q aktual kurang Q teori per Q teori kali 100%. Lalu di sini ada percobaan satu yang kita lakukan yaitu mencari halnya sehingga didapatkan 0,0098 meter. Lalu Q teori didapatkan nilai dengan 2,243 kali 10 pangkat min 5. Lalu pada Q aktual didapatkan nilai 4,5 kali 10 pangkat min 5. Lalu ada CD 2,000 dan yang terakhir ada persen error didapatkan nilai 100,6%. Lalu ada percobaan kedua H didapatkan 0,0158 meter. Lalu ada Q teori 8,633 kali 10 pangkat min 5. Lalu ada Q aktual 0,923 kali 10 pangkat min 5. Lalu ada CD sama dengan 0,8 dan terakhir ada persen error didapatkan nilai 19,8%. Dan percobaan ketiga H didapatkan 0,0187 meter. Q teori 1,129 kali 10 pangkat min 4. Q aktual 0,000099 sama dengan 9,9 kali 10 pangkat min 5. Lalu CD didapatkan 0,88. Ada persen error didapatkan min 12,3%. Lalu ada percobaan keempat H didapatkan 0,202 meter. Q teori didapatkan 0,0432. Q aktual 0,000131. CD 0,00303 dan persen errornya 90 min 99,6%. Lalu ada percobaan kelima H-nya didapatkan 0,0233 meter. Q teori 0,000195. Q aktual 0,00018. CD-nya 0,923. Persen errornya min 7,7%. Dan percobaan ke-6 H sama dengan 0,0345 M. Q teori 0,00052. Q aktualnya 0,00022. CD-nya 0,423. Persen errornya min 57,6%. Dan percobaan ketujuh didapatkan H dengan nilai 0,0412 M. Q teori 0,00081. Q aktualnya 0,00027. CD-nya 0,333. Persen errornya min 66,7%. Lalu ada percobaan kedua H didapatkan 0,0059 M. Q teorinya 0,000631. Q aktualnya 0,00084.
CB-nya 27 dan persen error 1,2. Pada percobaan yang ketiga kali ini diperoleh hasil dan pembahasan. Pada percobaan pertama menggunakan X1 sama dengan 8,3 cm mendapatkan hasil sebagai berikut. Terdapat nilai dari X2, K, Q teori, HT, Q aktual, CD, dan errornya. Lalu berikut ada nilai percobaan kedua dengan X1 sama dengan 8,99 cm. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Q aktual jauh lebih kecil dibandingkan Q teori untuk V0 90 derajat, sehingga menghasilkan koefisien debit yang sangat kecil dan persentase error yang besar. Hal ini terjadi karena kondisi percobaan pada simulator menyebabkan volume air yang terukur di measuring tank sangat kecil, sehingga debit aktual menjadi rendah. Selain itu, ketelitian pembacaan tinggi air dan kecepatan asumsi kondisi aliran sangat mempengaruhi hasil. Secara umum, data menunjukkan bahwa debit teoritis selalu jauh lebih besar dari debit aktual, menandakan adanya kehilangan energi dan keterbatasan alat ukur dalam percobaan. Pada percobaan aliran bawah 90 derajat, hasil menunjukkan perbedaan signifikan antara debit teoritis dan debit aktual, yang terutama dipengaruhi oleh ketelitian pengukuran tinggi air, ketepatan pembacaan hook gauge, serta kestabilan aliran selama pengisian measuring tank. Kesalahan dapat muncul dari respon lambat permukaan air, kesalahan parallax saat membaca skala Vernier, variasi pembukaan valve, dan asumsi bahwa aliran benar-benar steady dan bebas turbulensi. Padahal kondisi sebenarnya mungkin tidak ideal. Evaluasi juga dipengaruhi oleh ketelitian dimensi Dodge dan ketepatan konstanta teoritis. Karena teori mengabstraksikan geometri sempurna dan kondisi aliran ideal. Metode pengukuran menggunakan volume konkret dan waktu memiliki kelebihan berupa prosedur sederhana dan mudah diterapkan. Namun kekurangannya adalah sangat sensitif terhadap kesalahan kecil pada pengukuran tinggi air sehingga error dapat menjadi besar. Hasil yang diperoleh memberikan pemahaman yang lebih nyata mengenai bagaimana debit aktual di lapangan sering berbeda dari teori akibat kondisi fisik, perilaku fluida, serta ukur akurasi alat. Secara praktis, percobaan ini relevan untuk aplikasi pengukuran debit di saluran terbuka, irigasi, dan penampang Philips industri, yang semuanya membutuhkan koreksi dan pemahaman tentang ketidakpastian agar hasil pengukuran debit lebih akurat di lapangan. Pembahasan pada percobaan ketiga ini, pada percobaan aliran melalui V0 90 derajat, hasil menunjukkan perbedaan signifikan antara debit teoritis dan debit aktual, yang terutama dipengaruhi oleh ketelitian pengukuran tinggi air atau H. Ketepatan pembacaan hook gauge serta kestabilan aliran selama pengisian measuring tank. Kesalahan dapat muncul dari respon lambat permukaan air, kesalahan paralaks saat membaca skala Vernier, variasi pembukaan valve, dan asumsi bahwa aliran benar-benar steady dan bebas turbulensi. Padahal kondisi sebenarnya mungkin tidak ideal. Akurasi juga dipengaruhi oleh ketelitian dimensi notch dan ketepatan konstanta teoritis, karena teori mengasumsikan geometri notch sempurna dan kondisi aliran ideal. Metode pengukuran yang menggunakan volume collected dan waktu memiliki kelebihan berupa prosedur sederhana dan mudah diterapkan. Namun kekurangannya adalah sangat sensitif terhadap kesalahan kecil pada pengukuran tinggi air, sehingga error dapat menjadi besar. Hasil yang diperoleh memberikan pemahaman lebih nyata mengenai bagaimana debit aktual di lapangan sering berbeda dari teori akibat kondisi fisik, perilaku fluida, serta akurasi alat. Secara praktis, percobaan ini relevan untuk aplikasi pengukuran debit di saluran terbuka, irigasi, dan penampang Philips industri.
yang semuanya membutuhkan koreksi dan pemahaman tentang ketidakpastian agar hasil pengukuran debit lebih akurat di lapangan. Saya akan membacakan kesimpulan. Percobaan Vinod 90 derajat menunjukkan bahwa debit teoritis dan debit aktual memiliki perbedaan yang cukup signifikan, terutama pada head kecil, sehingga menghasilkan nilai koefisien debit dan error yang bervariasi. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh ketelitian pembacaan head, kestabilan aliran, serta respon alat pada simulator. Secara umum, percobaan ini berhasil menunjukkan hubungan dasar bahwa debit meningkat seiring bertambahnya head, serta memperlihatkan bagaimana teori dan kondisi eksperimen nyata berbeda karena faktor-faktor tertentu.